Akhirnya ditinggalkan ya. Turun mereka ke bawah. Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir menjadi pemimpin perang. Dia langsung berbelok dan mengumpulkan pasukan sehingga umat Islam terkepung di tengah-tengah. Disitulah timbul isu Rasulullah meninggal dunia tuh Pak. Karena memang rahang Rasulullah patah, badan luka-luka, sempat terakhir yang membentengi Rasulullah itu Tolhah Pak. Tolhah itu dalam riwayat kalau dihitung jumlah luka-luka dia kena pedang itu ada 70 sayatan, tapi tetap hidup Bu. Sewaktu habisnya perang Uhud itu kesedihan Rasulullah sangat dalam Pak, disebabkan tadinya jumlah pasukan itu 1000 orang membelot 300 orang. Nah, itu yang membuat terpukul. Kemudian di waktu perang berlangsung Bapak Ibu, walaupun umat Islam hanya 700, sebenarnya sudah berhasil menang Pak, mengalahkan 3000 itu. Begitu menang, orang kafir lari tunggang langgang, meninggalkan harta di tengah-tengah kancah peperangan. Padahal Rasulullah sudah berpesan Bu kepada pasukan memanah, apapun yang terjadi di bawah jangan ada yang turun. Tapi ketika melihat harta rampasan perang itu di tengah Pak, berubahlah hati pemanah ini. Nah itulah dahsyatnya godaan duniawi ini Pak. Sahabat Rasulullah aja yang udah talak 3 sama dunia Pak, bisa terpengaruh Bu. Akhirnya ditinggalkan ya. Turun mereka ke bawah. Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir menjadi pemimpin perang. Dia langsung berbelok dan mengumpulkan pasukan sehingga umat Islam terkepung di tengah-tengah. Disitulah timbul isu Rasulullah meninggal dunia tuh Pak. Karena memang rahang Rasulullah patah, badan luka-luka, sempat terakhir yang membentengi Rasulullah itu Tolhah Pak. Tolhah itu dalam riwayat kalau dihitung jumlah luka-luka dia kena pedang itu ada 70 sayatan, tapi tetap hidup Bu. Makanya kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, falyanzur Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah itulah walaupun sudah banyak sabetan tapi tetap hidup Pak. Nah waktu itu tuh Rasulullah memang luka-luka dan ternyata Rasulullah tidak punya ilmu kebal Pak ya. Tidak ada ilmu tahan pedang. Jadi kalau ada orang dengan zikir-zikir, dengan solawat, kebal, dia ragu juga kita tuh Pak. Ragu gitu. Karena kalau sempat ilmu kebal itu ada, tentu Allah memberikan kepada para sahabat Pak. Nah jadi itu saja logika kita berpikir itu seperti itu. Karena di Pekanbaru ini sempat viral juga dulu, masuk perguruan silat, baca zikir, kemudian jadi kebal. Nah, itu. Banyaklah orang mau ikut itu. Dan syaratnya mantap pula Pak, sesuai pula dengan agama, tidak boleh meninggalkan sholat, berbakti kepada orang tua, tidak boleh mabuk-mabukan. Kan hebat iblis itu menutupinya Pak kan. Banyaklah orang ikut dulu itu. Begitu diserang orang tinggal gini aja Pak, terpelanting-pelanting orang kan. Nah, Rasulullah aja luka-luka Pak di perang Uhud, patah rahang Rasulullah. Sahabat banyak yang meninggal dunia. Nah jadi kesedihan Rasulullah itu Pak, selain adanya pengkhianatan, ada sahabat Rasulullah itu namanya Kunais bin Hazafah al-Sahmi. Ikut meninggal Pak dalam perang Uhud itu, tewas di perang Uhud, tapi dia meninggalkan istri yang masih sangat muda, umur 18 tahun. Nah, jadi begitulah para sahabiah dulu, tidak peduli dia mau jadi janda di usia muda pun tidak masalah. Tapi Rasulullah terpukul Pak, karena istri dari Kunais ini adalah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Hafsah. Jadi ceritalah Rasulullah kepada Abu Bakar, aku prihatin juga aku nengok Hafsah ini. Dia masih muda, suami sudah meninggal,
Dan ini mungkin pukulan telak pula bagi Umar bin Khattab Abu Bakar. Pasti dia sedih betul nih. Sementara kita ingat betapa besar jasa Umar bin Khattab ini terhadap Islam. Dengan masuk Islamnya Umar Abu Bakar, berubah dakwah dari sembunyi-sembunyi jadi terang benderang. Makanya Umar itu gelarnya Al-Faruq itu Pak, sang pembeda. Dulu umat Islam dakwahnya sembunyi-sembunyi. Begitu Umar masuk Islam, ditanyanya ke Rasulullah, kalau aku mati dalam keadaan menganut agama Islam ini masuk surga enggak aku ya Rasulullah? Masuk surga Umar. Nah, kalau gitu jangan sembunyi lagi, keluar semuanya. Keluar semuanya, Umar di depan, Hamzah di belakang ngawal. Mereka tawaf di Ka'bah. Begitu tahu Umar masuk Islam, tidak ada satu orang kafir Quraisy pun yang berani menegakkan kepala. Didekati Umar orang kafir itu, Bu. Siapa di antara kalian yang hari ini ingin ibunya menangis, anaknya menjadi yatim, istri menjadi janda, tegak kalian lawan aku. Tolak-tolak orang tuh Pak, janganlah kalian pandang kena kalian nanti. Nah, aku enggak ada mandang, takut semua aku. Karena apa? Umar itu centeng pasar ukas Pak. Jadi banding dia itu 1:5. Dan walaupun dia merasai tibanya Pak ya, cuman tidak mau ngalah Pak, tetap juga melawan. Itu makanya malas orang berkelahi sama dia. Tidak ada kata kalah, ini pokoknya lawan terus walaupun dia azab. Jadi dengan masuknya Umar berubah dakwah. Makanya kita itu dalam Islam butuh juga orang-orang yang keras itu Pak. Orang-orang yang bagak itu kita butuh juga. Jadi kalau sempat lembut orang semuanya macet lampu merah Pak. Begitu hijau, Pak, silakan Pak. Duluan aja. Macet nanti. Baik orang semuanya. Maka harus ada yang keras tuh Pak. Islam membutuhkan dua sifat ini. Orang yang keras kita butuh, orang yang lembut kita pun butuh juga. Tapi kerasnya Umar dimanfaatkan untuk mengubah dakwah Islam. Jadi Abu Bakar, ini kau aja yang tahu, kata Rasulullah. Aku ingin membalas jasa Umar. Aku ingin menikahi Hafsah. Tapi Abu Bakar, jangan buka dulu rahasia. Tolong sembunyikan. Umar bin Khattab radhiyallahu an sempat panik dia Pak. Ya karena dengan jiwanya yang temperamen itu Bu ya. Memang tauhid dia tinggi, cuman dia risau juga, aduh anak aku masih gadis lagi, udah jadi janda. Cobalah ke tempat Utsman sebentar, pergilah dia ke rumah Utsman. Utsman, kau kan sahabat aku nih. Kita udah saling lama kenal. Anak aku Hafsah, umur 18 tahun baru, udah jadi janda. Aku menginginkan kau jadi menantu aku. Kemudian kata Utsman, maaf Umar, aku tidak mau dengan anak. Itu agak kesal Umar, kau macam buruk aja anak aku. Anak aku cantik, masih muda. Maaf Umar, aku tidak sedang ingin menikah sekarang. Agak kecewa Umar berbicara dengan Utsman, pindah kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, kau kawan aku. Kita sudah lama saling kenal. Supaya hubungan kita ditambah dekat. Anak aku Kunais sudah meninggal, menantu aku. Sekarang anak aku janda. Udah habis masa iddahnya. Nikahlah sama anak aku. Senyum Abu Bakar, Pak. Ini lebih parah lah dari Utsman nih, kata Umar. Utsman dia banyak senyum, nampak terasa terhina Bu Umar waktu itu Pak. Terhina, kok enggak ada yang mau sama anak aku. Kalau bapak bekejar bapak tuh Pak, belum habis masa iddah bapak intai-intai dulu tuh kan. Karena memang siapa sih yang enggak mau Pak? Cuman Abu Bakar karena megang rahasia Rasulullah nih Pak, enggak mau dia. Akhirnya Umar ngadulah ke Rasulullah, bukan minta Rasulullah jadi menantu nih Pak, curhat rencana nih, curhat. Kenapa kau cemberut Umar? Kesal aku sama Utsman sama Abu Bakar nih Rasulullah. Kenapa mereka? Abu Bakar macam menghina, dia nampak senyumnya. Aku minta dia jadi menantu aku.
Anak aku tuh cantik ya Rasulullah. Umur 18. Senyum dia macam menghina ke aku. Macam cemeeh dia sama aku. Utsman gitu juga. Nggak mau katanya. Akhirnya kata Rasulullah apa Bu? Hafsah itu akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Dan Utsman akan menikahi perempuan yang jauh lebih baik daripada Hafsah. Makanya Utsman diam aja karena Rasulullah sudah meminta Utsman jadi menantunya, Pak. Maka kata Rasulullah, Hafsah akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Dan Utsman akan menikahi perempuan yang jauh lebih baik daripada Hafsah. Mendengar itu senang hati Umar. Tahu dia lampu hijau dari Rasulullah. Ternyata Rasulullah yang akan menikahi Hafsah. Dalam keadaan yang senang itu, Pak, langsung Umar disusupi rasa khawatir yang teramat sangat. Karena dia tahu nih, yang bakal jadi suami anak aku ini Nabi. Tidak sama dengan laki-laki lain. Yang akan dihadapinya ini bukan laki-laki biasa. Dan rumah tangga Rasulullah bukan rumah tangga biasa. Banyaklah ceramah Umar ke anaknya, kau jangan sampai cari gara-gara Hafsah. Berulah kau, aku malu. Kau ingat diantara istri Rasulullah itu, Aisyah itu yang paling agung. Jangan sampai berkelahi kau sama dia. Jangan sampai kau berebut hati Rasulullah karena kau cemburu kepada Aisyah. Banyaklah nasihat, Pak. Ikut aja apa kata Rasulullah itu. Pokoknya kau murni mengabdi aja. Jadi itulah Bu ya, nama orang tua wajar dia berpesan. Sudah diwanti-wantinya anaknya, sudah dinasehati, mulailah terjadilah pernikahan antara Rasulullah dan Hafsah. Dan Hafsah diikutnya kata bapaknya nih Pak. Dia lihat ternyata memang posisi Aisyah itu lebih daripada yang lain. Dalam hal apa contohnya Bu? Rasulullah hanya mau curhat dengan Aisyah, tidak dengan istri yang lain. Sahabat Pak, karena tahu posisi Aisyah itu agung daripada istri-istri yang lain, asal Rasulullah di rumah Aisyah baru pada ngantar makanan Pak. Jadi itu kecil juga hati istri-istri yang lain dalam satu riwayat Bu. Sebanyak nih istri-istri yang lain, masa tiba di rumah Aisyah ngantar makanan orang. Sempat marah istri-istri Rasulullah, kata Rasulullah, kalian jangan iri dengan Aisyah. Karena hanya ketika aku bersama Aisyah lah ayat sering turun. Itu Bu, ayat Al-Quran sering turun ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah. Tidak di rumah istri-istri yang lain. Akhirnya baru diam semua. Nah karena posisi Aisyah nih agung, makanya Hafsah sering berkomplot dengan Aisyah. Itulah dulu pernah kita ceritakan Bu. Terjadilah peristiwa persekongkolan antara Hafsah dengan Aisyah karena cemburu dengan Zainab. Mungkin Bapak Ibu masih ingat Rasulullah ke rumah Zainab binti Jahsy. Dikasihlah oleh Zainab Rasulullah madu. Dari jauh nampak oleh Aisyah sakit hatinya Pak. Ini lain lah, Zainab ini nampaknya mengambil hati Rasulullah, pandai betul dia. Kompaklah sama Hafsah. Hafsah, kalau Rasulullah ada singgah ke tempat kita nanti, kita langsung actingnya. Kita bilang bau badan Rasulullah busuk. Oke, kompaklah sama Hafsah. Setelah Rasulullah dari rumah Zainab, singgah ke rumah Aisyah. Aisyah langsung menutup hidung. Kok lain bau kau ya Rasulullah? Bau apa Aisyah? Bau magafir. Magafir itu pohon getah yang busuk baunya Pak. Masa iya? Iya ya Rasulullah. Dari mana kau tadi? Dari rumah Zainab. Minum pula di situ. Ada dikasihnya madu, madu basi mungkin. Itu Pak persekongkolan. Madu basi mungkin dikasih Zainab ke Rasulullah. Enggak, rasanya masih enak. Apanya madunya? Enggak, pasti udah berapa hari itu mungkin terbuka tuh madunya itu. Perasaan cemburu yang kuat. Acting Aisyah mengatakan Rasulullah bau badannya busuk.
Padahal kita tahu Bu, Rasulullah itu kalau dipegangnya kepala orang Pak, berhari-hari aroma harumnya tidak hilang. Rasulullah itu suka memakai parfum, tetapi sahabat mengakui Rasulullah tanpa parfum pun memang wangi Pak. Keringatnya aja kalau kena cahaya matahari macam butiran mutiara Pak. Kalau kita kan keringat kita kan pahit bentuknya Pak. Dari jauhnya dari seorang nengok ya Pak kan. Kalau ini enggak, memang berbeda. Sampai Ummu Hani itu kalau Rasulullah tidur itu sering mengumpulkan keringatnya untuk dijadikan bahan parfum. Begitulah wanginya Rasulullah. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, habis pun sepertiga harta kita untuk membeli wewangian, itu bukanlah pemborosan. Itu Pak. Jadi orang Islam itu mesti wangi, mesti bersih. Pindah Rasulullah ke rumah Hafsah, Hafsah langsunglah acting Pak, lain buat badannya Rasulullah. Loh, tadi Aisyah lain juga bilang, iya Rasulullah, kau bau magafir. Dari mana kau tadi Rasulullah? Dari rumah Zainab. Zainab ini salah kasih madu nih. Disitulah Rasulullah mengatakan, mulai hari ini haram meminum madu. Sempat orang tahu hadis ini Pak, tidak ada yang berani minum madu sampai sekarang. Disitulah Allah marah kepada Rasulullah, menurunkan surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kok berani kau mengharamkan yang aku halalkan? Marah Allah. Dibuka Allah lah, ini persekongkolan antara Aisyah dan Hafsah. Disinilah Bu, ternyata kalau orang cemburu itu bebas mau bohong pun tidak masalah Pak. Buktinya Allah tidak marah. Allah tidak marah kepada Aisyah Hafsah. Jadi tidak perlulah ibu minta maaf karena cemburu makanya berbohong ya Bu ya. Kan kadang ibu-ibu nih sok-sok ngetes bapak. Bang, daripada berdosa bang, aku ikhlas. Menikahlah balik. Bapak jangan bapak peluruskan Pak. Itu coba mencongkel aja tuh. Iyalah deh, heboh tuh Pak. Seminggu. Dan kami jangan dites-tes macam itu Bu. Kami agak lugu kalau bahasa-bahasa seperti itu. Agak cepat kami menangkap macam-macam itu. Jangan coba tes-tes dengan seperti itu. Nah jadi Pak, disitulah Allah Rasulullah memanggil Aisyah dan Hafsah. Bersekongkol kalian berdua ya, memusuhi Zainab. Datang Hafsah bilang, aku ikut Aisyah aja Rasulullah karena dia ngajak ini. Ya habis aku cemburu gitu-gitulah Pak kan. Minta maaf kalian berdua dengan Zainab. Nah Rasulullah tidak memperdalam itu Pak. Karena ternyata perasaan cemburu itu kadang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi Hafsah, dia coba dekat terus dengan Aisyah. Kemudian Pak, Rasulullah sangat menyayangi Hafsah nih Bu. Dikarenakan apa? Di antara istri Rasulullah yang punya kemampuan lancar untuk menulis itu adalah Hafsah. Yang ibadahnya agak berlebih dari yang lain, puasa sunatnya, ibadahnya itu memang Hafsah lebih kuat. Hatinya pun diakui Aisyah, hatinya sangat jernih, Hafsah ini. Jadi memang kelebihan dia itu, dialah yang menulis wahyu yang langsung dari pengawasan Rasulullah. Jadi Hafsah inilah yang tukang tulis wahyu itu Pak, di bawah pengawasan Rasulullah SAW. Kemudian pernah juga nih hadis ini saya sampaikan Pak. Cuman di dalam kitab ini dia berulang lagi untuk mengingatkan kita. Umar pernah marah kepada istrinya. Tapi tiba-tiba istrinya saat itu berani melawan. Heran Umar, tidak biasanya kau melawan sama aku, sekarang kok membangkang kau. Tanya sama anak kau tuh, kadang dia bertengkar sama Rasulullah, ditinggalkannya Rasulullah semalaman, istri-istri Rasulullah. Langsung terasa oleh Umar ringan masalah rumah tangganya. Yang dia cemaskan sekarang adalah anaknya. Langsung Rasulullah pergi ketemu Hafsah, menggigil Hafsah nengok bapaknya datang Pak. Tahu ibu enggak? Istri-istri Rasulullah tuh satu cuman yang ditakutkannya sahabat Rasulullah, Umar Pak. Nah, memang lain nengok wajahnya tuh Bu. Pokoknya kalau Umar datang Pak, istri Rasulullah pun takut nengok dia.
Jadi memang ada wajah-wajah orang soleh ini yang sangar rupanya Pak, memang takut orang nengok dia. Jadi Bu ya, pas menengok ayahnya datang bangkit takut Hafsah. Ditanya oleh Umar, betul yang dikatakan ibumu Hafsah, bahwa kau pernah juga membangkang sama Rasulullah? Menggigil Hafsah menjawab, iya ayah, tetapi itu bukan aku sendiri. Seluruh istri Rasulullah pun begitu, dan Rasulullah pun tidak marah, betul dia sama kami seperti itu ayah. Ingat kau Hafsah, suami kau itu Nabi, bukan sama dengan laki-laki biasa. Kau jangan sampai menyakiti hati suamimu. Ini mertua yang bagus tuh ya Pak ya. Ini kadang disupportnya lah anak, kau jangan tak betul kau sama suami kau tuh. Lawan aja kalau dia salah. Itu yang banyak Pak. Tapi itu karena kan menantunya Rasulullah Pak. Kalau macam-macam kita ini enggak apa lah, lawan aja lah mungkin gitu. Ini menantu Rasulullah Pak. Itu makanya disuruh mengabdi. Betul-betul disuruh mengabdi. Kemudian kata Hafsah, kau tidak tahu konteksnya ayah. Dalam rumah tangga itu tuh biasa, kami ini wanita, ada hal-hal yang tidak bisa kami sembunyikan. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kau jangan melawan kau dengan Rasulullah. Kalau kau ada butuh apa-apa soal duniawi, jangan kau minta sama Rasulullah, kau minta sama aku. Jangan minta sama suamimu, minta sama aku. Dan ternyata mertua yang seperti ini juga ada di zaman sekarang. Karena sayang sama menantunya, pokok enak, jangan melawan kau sama suami kau, dah. Kalau ada apa-apa minta sama papa. Saya pengen lah dapat mertua macam itu tuh. Dapat mertua macam itu, ya kalau dapat menantu yang sadarkan untung Pak. Kalau enggak, ngeri Pak. Saya ketemu dengan mertua yang baik seperti ini, kasihan saya nengok ibu. Memang sayang sama menantu. Saya belikan dia rumah mewah Ustaz. Dan saya akui dia yang membelinya supaya dia naik di tengah-tengah keluarga. Tapi apa balasannya sama saya? Itu ada orang ketemu. Memang baik saya. Hampir saya berdoa lagi, ngapa saya tidak ketemu sama bapak. Tapi itulah takdir berkata lain ya Bu ya. Karena Allah ini kan Maha tahu Pak. Kalau sempat saya lah jadi menantu bapak itu mungkin lebih azab lah daripada itu. Kami ini udah ditakar Allah rezekinya Bu. Yang sanggup untuk kaya dan terkenal Ustadz Abdul Somad. Walaupun tinggi, menjulang, tapi tetap macam biasa. Gaya sederhana. Kalau saya terbayang enggak Pak? Entahlah Bu. Pakai Lamborghini saya kemari Pak. Jadi gagahnya Bu. Pasang karpet Pak, saya mau masuk masjid. Allah tuh tahu nih bakal ini si Nazril nih kalau naik sombong minta ampun nih makanya macam-macam ini aja lah nih Pak. Nah kemudian Bu, yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab akhirnya terjadi juga Pak. Jatuh talak Rasulullah kepada Hafsah. Itu macam kiamat bagi Umar. Ditalak oleh Rasulullah. Masalahnya itu pernah juga nih mungkin Bapak Ibu dengar. Waktu Rasulullah giliran di rumah Hafsah, ada istri Rasulullah yang sangat muda dan sangat cantik, namanya Maria binti Qoptiah. Jalan pas Hafsah sedang pergi ke rumah ayahnya, jadi rumah kosong, tapi ini rumah Hafsah Pak. Dipanggil Rasulullah Maria nih, sini masuk ke rumah itu, padahal itu hari giliran Hafsah. Rupanya pas sedang berada di rumah, Hafsah pulang, nampak sendal, langsung masuk lari kamar, langsung nangis. Maria binti Qoptiah pun pulang. Dibujuk oleh Rasulullah, Hafsah, aku yang salah. Aku yang memanggil dia tadi ke rumah ini. Aku minta maaf. Tetap juga Hafsah nangis. Aku mohon Hafsah, aku salah, aku minta maaf. Dan mohon jangan ceritakan hal ini kepada istri yang lain. Memohon Rasulullah Pak, jangan sampai diceritakan. Karena kalau diceritakan Bu, istri Rasulullah yang sangat-sangat cantik dan muda itu Pak, Maria binti Qoptiah, makanya rumahnya kompleknya beda Pak.
Rupanya Hafsah hendak tahan, cerita dengan Aisyah. Aisyah cerita kepada istri-istri yang lain. Ngamuklah semuanya, Pak. Tidak ada yang nerima Rasulullah tidur di rumahnya. Itulah Rasulullah tidur di masjid. Yang Rasulullah berjejak punggungnya pelepah kurma itu gara-gara itulah, Pak. Dipesan Rasulullah kepada Bilal, jangan ada yang boleh menemui aku. Jadi Rasulullah itu, Bu, ketika dia bermasalah, rumah tangganya bermasalah, dia lebih banyak bermunajat kepada Allah, Pak. Jadi tidak nerima siapapun. Siapapun yang datang dia tidak nerima. Jadi kadang ini ada bagusnya juga untuk kita amalkan. Kalau kita sedang ada masalah, kadang keluar kita cerita sama orang nanti, Pak. Kita ceritakan, udah sering diburuk-burukkannya suaminya, Bu, sudah tuh malam berpeluk dia naik onda balik, Pak. Pertama sore bukan main lagi, kawan kan aku besok kaya nggak tahan aku, suami kurang ajar nih, aku mau besok pengadilan. Aku mau tanya proses cerai itu seperti apa. Kawan dah semangat lah, iya tuh Kak, jangan bodoh jadi perempuan. Lupa malam berpeluk dia balik naik onda, Pak. Di WA lah sama kakak nih, jadi besok Kak ke pengadilan, dia minta maaf lah abang, ndaklah tega kakak rasanya. Besok jangan cerita lagi Kak ya, ini udah 23 kali kakak cerita nih Kak. Ndak juga kalau bisa pisah. Suami diburuk sama orang. Jadi Rasulullah memilih sendiri, dan itu juga berlaku sama laki-laki, Bu. Saya makanya Pak sering mengatakan kepada para suami, jangan pernah menceritakan buruk istri kepada keluarga. Tanggunglah keburukan istri itu sama kita sendiri gitu. Ini ceritakan sama keluarga itu, keluarga benci jadinya, Pak. Sementara istri itu pakaian kita. Kadang laki-laki ini lemes juga, lupa mulutnya, Bu. Suka juga menceritakan buruk istri. Sama aja sebetulnya, beda gaya aja, Bu. Nah, beda gaya. Jadi, Pak, begitu Rasulullah berada dalam kamar itu, Umar berkali-kali menokok pintu, Pak. Bilal katakan, Umar yang mau jumpa. Kata Rasulullah, tidak bisa Umar. Tidak ada yang boleh jumpa. Akhirnya bagaimana cara Umar, Pak? Tegak di pintu itu, kemudian apa kata Umar? Ya Rasulullah, engkau mengetahui bahwa kecintaanku kepadamu melebihi cintaku kepada siapapun juga. Jika anakku Hafsah yang menjadikan engkau seperti ini dan mengecewakan perasaanmu, akan kupancung Hafsah saat ini juga. Mendengar itu, langsung dibuka Rasulullah pintu. Pas nengok punggung pipi Rasulullah berjejak tuh nangis Umar. Raja Kisra penuh dengan kemewahan ya Rasulullah. Kau kalau mau kami bisa membikinkan kau tempat tidur yang bagus. Kata Rasulullah, bagi mereka dunia Umar. Bagi kita apakah kau tidak senang nanti kita di surga? Nah, jadi biarlah seperti ini. Aku juga cuma mampir kok di dunia ini. Juga tidak akan dibawa Umar. Jadi bagaimana Rasulullah? Bagaimana dengan anakku? Ini biasa terjadi dalam rumah tangga. Tetapi ini hanya pelajaran bagi Hafsah Umar. Karena dia membocorkan apa yang aku sampaikan kepadanya. Tapi aku tidak akan menceraikan Hafsah. Karena Jibril sudah berpesan kepadaku untuk tidak menceraikan Hafsah. Karena Hafsah adalah istriku di surga. Barulah lapang hati Umar bin Khattab. Karena udah dapat tiket bahwa anaknya adalah ahli surga. Jadi seburuk apapun sifat istri itu, maka Rasulullah diajarkan oleh Allah memandang sisi lebih daripada keburukannya. Dia masih taat ibadah, dia masih sholat. Jangankan itu Pak, At-Tamimi saja, kaum Khawarij yang pertama, pernah Rasulullah sedang membagi harta rampasan perang, apa katanya? Muhammad, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini pembagian tidak adil. Nabi digitukan ya Pak. Umar langsung mencabut pedang. Apa kata Rasulullah? Jangan Umar, mana tahu dia sholat. Masih dipikirkan Pak. Mana tahu dia sholat Umar, jangan dibunuh dia. Padahal udah jelas-jelas sesat tuh Pak ya. Tapi Rasulullah mikir, kalau dia masih sholat jangan. Begitulah persaudaraan umat Islam itu. Padahal kaum Khawarij itu kan menjadi-jadi jadinya waktu itu Pak. Nah setelah kejadian itu Bu, Umar
melihat putrinya lagi menangis, kemudian kata Umar, apakah Rasulullah menalakmu lagi, Hafsah? Tidak ayah, ini hanya masalah lain saja, masalah cemburu saja. Barulah senang hati Umar, takutnya nanti buat masalah lagi, nanti kena talak lagi. Kalau kau sempat kena talak lagi, Hafsah, hilang penghargaan Allah, mungkin kita tidak dipandang lagi dunia dan akhirat. Kalau sampai tersakiti hati Rasulullah karenamu, Rasulullah tidak akan berbicara denganku lagi, apalagi nanti Allah di akhirat. Nah, begitulah orang itu, para sahabat menjaga perasaan Rasulullah SAW. Dan ternyata perempuan kalau memang dia marah, siapapun suaminya, mau ustadz, mau kiai, tidak ada masalah, Pak. Jadi kalau kita tahu tentang hadis-hadis seperti ini, Pak, hilang keangkuhan kita. Kadang kan banyak, Bu, laki-laki ini merasa istrinya udah rajin pengajian, dengar kata ustadz, tak boleh melawan sama suami. Dengan hadis ini, Bu, ibu bebas sekarang. Pulang dari sini, yang ibu tahan-tahan selama ini, bongkar semua, Bu, lawan. Nah, siapa kita dibanding Rasulullah, Pak? Rasulullah jadi lawan sama istrinya. Jadi ini kabar gembira bagi ibu, Bu ya, jangan takut lagi. Tidak berdosa, Bu, tidak berdosa. Dia beda, Pak. Yang banyak membuat perempuan masuk neraka apa kemarin, Bu? Membantah suami, tidak mengakui kebaikan suami, itu yang banyak masuk neraka, bukan melawan. Nah, jadi dia ada melawan, ada membantah, Pak. Nah, waktu Rasulullah SAW setelah meninggalnya Hafsah, itu sahabat Abu Bakar Siddiq dan Zaid bin Sabit itu menghubungi Hafsah, Pak. Mana ayat-ayat Al-Quran yang pernah dicatat, digabungkan dengan Zaid punya. Baru dikodifikasi di masa Abu Bakar, setelah dari Abu Bakar baru masa Utsman, jadilah Mus'haf Utsmani, sampailah sekarang ini. Jadi gelar Hafsah itu bagi para sahabat adalah seorang penjaga Al-Quran. Nah, dialah yang menulis di bawah pengawasan Rasulullah SAW. Nah, itu istri Rasulullah yang bernama Hafsah. Setelah itu, Bu, sewaktu perang Uhud juga ada lagi sahabat yang meninggal, namanya Abdullah bin Jas. Istrinya namanya Zainab binti Kuzaimah. Nah, ini sahabat Rasulullah juga nih, Bu. Istri Rasulullah setelah Hafsah itu adalah Zainab binti Kuzaimah. Karena prihatin Rasulullah dengan kehidupannya, dengan meninggalnya Abdullah bin Jas, Rasulullah ingin menaikkan derajatnya, ingin menghiburnya. Dan Zainab binti Kuzaimah ini, Bu, terkenal dengan sebutan ibunya orang miskin. Saking dia suka dermawannya menolong orang. Nah, ini beda lagi nih kelebihannya, rajin sedekah. Jadi Rasulullah itu menikahi Zainab binti Kuzaimah supaya hilang kesedihannya dengan wafatnya Abdullah bin Jas. Jadi makanya, Bu, niat Rasulullah itu beda dengan niat kita, Pak. Kalau laki-laki sekarang ini, Bu ya, dia dipakainya ayat itu sepenggal aja. Di dalam Al-Quran itu kan dimulai dari 2. Jadi izinkan abang poligami. Abang ingin ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibu ingat, ibu harus jawab, aku setuju bang, tapi pegang kata-kata abang ikut sunnah Rasulullah. Abang tahu enggak istri Rasulullah sesudah meninggalnya Khadijah? Istri Rasulullah setelah meninggal Ummul Mukminin Khadijah bukan langsung Aisyah. Nah, tetapi seorang nenek-nenek berumur 65 tahun. Jadi begitu kata Kaulah binti Hakim, kau mau enggak menikah dengan dia ya Rasulullah? Penderitaannya dalam Islam ini sangat berat. Kata Rasulullah, oke, aku menikah dengannya. Jadi ibu sampaikan ke suami, oke bang, nanti aku carikan nenek-nenek umur 65 tahun untuk jadi istri yang kedua. Enggak jadilah dek, kau aja lah. Jadi jangan sampai
Ya karena Saudah binti Zam'ah itu udah tua loh Pak, bukan anak gadis Bu. Jadi ingat, Rasulullah tuh menikah bukan karena selera Pak. Jadi niat tuh berbeda-beda Bu ya. Kalau ini niat, oh ya, yang kedua nak tanggunglah cantik ya Pak. Boleh Bang, tapi ingat sebelum Rasulullah ke Aisyah, Rasulullah ke Saudah dulu. Bang pilih lah, ini Atun 65, Nek Eli 50. Mana Bang? Pasti tidak mau jadinya Bu. Maksudnya itu apa Pak? Kalau memang apa, jangan disangkut pautkan dengan Rasulullah. Kalau memang berselera, bilang aja lah selera. Ini pandailah nutup-nutup, padahal beda lah. Begitu juga dengan Zainab binti Khuzaimah nih. Tapi Bu, pernikahan Rasulullah dengan Zainab tidak berlangsung lama. Hanya 3 bulan saja, Zainab pun meninggal dunia. Zainab binti Khuzaimah. Jadi tidak lama Rasulullah. Nah ini membuat Rasulullah terbuka lagi kesedihannya. Karena istri Rasulullah yang meninggal pertama setelah Khadijah adalah Zainab binti Khuzaimah. Jadi cuma 3 bulan berumah tangga sama Rasulullah, akhirnya Zainab binti Khuzaimah pun meninggal. Jadi kadang bisa kita orang laki-laki yang sejati yang hebat itu Bu, menikahi perempuan karena kelebihan spiritualnya, itu maksudnya Pak. Dari sisi spiritualnya menikahi orang itu lebih abadi daripada hanya memandang wajahnya. Kebaikan dia dermawan dia, itu yang membuat Rasulullah menikah. Tapi kalau kita sebaik apapun perempuan, kadang wajahnya juga tertengok. Akhirnya punya alasan lah Bu, bukan abang tidak mau ya, kau terlalu baik untuk abang, padahal abang tidak mau. Padahal dengan kelebihan-kelebihan itu tuh mungkin bisa membuat kecantikannya itu lebih tinggi. Jadi istilah orang sekarang apa Bu? Inner beauty, kecantikan dari dalam Pak. Cantik betul wajah Bu, tapi kelakuan tidak bagus kan hilang juga cantik. Gitu juga laki-laki, tampan apapun dia, kalau kelakuannya buruk hilang tampannya Pak. Nah setelah Zainab, Rasulullah ada lagi menikah Bu, dengan perempuan bernama Raihanah. Ini mungkin jarang terdengar ya Pak, masalah Raihanah ini. Raihanah ini orang Yahudi Bu. Waktu Bani Quraisyah di perang Uhud berkhianat, kan ditawan semuanya tuh Pak. Bani Quraisyah itu dikepung karena mereka berkhianat. Lari dari perang sehingga membuat umat Islam kalah. Begitu dikepung, terpandanglah oleh Rasulullah Raihanah ini. Kemudian ditawarkan oleh Rasulullah supaya ini melunakkan hati Bani Quraisyah, supaya orang Yahudi ini bisa lembut hatinya nih Pak. Ditawarkan Rasulullah kepadanya, Raihanah, kau mau ndak aku bebaskan dan menjadi istriku, atau kau tetap menjadi tawanan? Ndak mau dia sama Rasulullah Pak. Aku ingin menjadi tawanan saja ya Rasulullah. Rasulullah terus bermunajat kepada Allah untuk supaya lembut hati Raihanah. Akhirnya dikabulkan Allah doa Rasulullah. Lembut hati Raihanah, kemudian dia menghadap ke Rasulullah, aku mau menjadi istrimu Rasulullah, dan dia masuk Islam. Nah ini kadang sering orang menyalahartikan Bu, Rasulullah aja ada istrinya Yahudi, tapi kan masuk Islam dulu Pak. Ada lagi yang jadi isu itu, menantu Rasulullah aja masih orang musyrik, yaitu suami dari Zainab, anak Rasulullah. Nah, ini nama Zainab kan banyak nih Pak. Ini Zainab bintu Rasulullah. Suaminya itu orang Quraisy. Waktu Rasulullah jadi nabi, apa katanya ke Rasulullah? Mohon maaf ayah, aku tidak menerima risalah yang kau bawa. Tapi kau tahu betapa hormatnya aku kepadamu, dan aku sangat menyayangi istriku. Jadi aku tidak mau berpisah dengan Zainab. Nah, itu awalnya tuh. Tapi belum turun perintah tidak boleh menikah laki-laki mukmin dengan perempuan kafir atau sebaliknya. Waktu itu ayat itu belum turun Pak. Maka Rasulullah pun memasrahkan dia tetap tinggal dengan suaminya di Mekah. Rasulullah hijrah. Nah waktu terjadi perang Badar, gelisahlah Zainab nih. Di sisi lain dia sayang sama suaminya, di sisi lain dia sayang sama ayahnya, sementara bertempur Pak. Tertawanlah suami dia. Nah, tertawan suaminya nih Pak.
Tertawan suaminya, dia pula yang menebus pakai kalung ibunya Khadijah. Di situ Rasulullah menangis, Bu. Tahu Rasulullah betapa sayangnya anaknya dengan suaminya yang musyrik ini. Sebetulnya menantu Rasulullah yang sangat dia sayangi adalah suami dari Zainab ini, Pak. Karena akhlaknya baik. Dia jujur orangnya berdagang. Begitu ditebus Zainab, apa kata Rasulullah? Terserah kepada kalian. Kalian mau membebaskannya silahkan. Kata orang-orang muslim, tidak mungkin kami mengurung menantu Rasulullah. Dibebaskan dia. Tetapi dengan syarat, kata Rasulullah, kau tidak boleh lagi serumah dengan Zainab. Aku yang akan mengantar Zainab kemari ayah. Rupa ditepatinya janjinya, Pak. Setelah itu diantar Zainab, dia tetap menjadi orang kafir. Udah berpisah dia tuh, Bu. Nah, cerita yang berpisah ini yang tidak dikemukakan orang. Nah, waktu menantu Rasulullah ini berdagang, dihadanglah oleh pasukan muslim yang tidak kenal dengannya, dan hartanya disita. Dia melarikan diri, Bu. Setelah dia melarikan diri itu terpikir oleh dia, nanti aku dibilang orang tidak jujur. Baliklah dia, ketemulah dia sama Rasulullah. Dagangan aku dirampas. Sementara itu punya saudagar-saudagar orang Quraisy. Aku mohon, tolong lepaskan daganganku ayah. Akhirnya Rasulullah sampaikan kepada orang-orang mukmin. Dia ini orang yang sangat jujur dalam berdagang. Dagangannya kalian ambil, tolong kalian kembalikan. Akhirnya semua orang mukmin yang menyimpan barang itu dikembalikan. Disitulah dia heran, Pak. Kok begitu kompaknya orang mukmin ini, dan begitu perintah Rasulullah, tidak ada satupun harta yang mereka ambil. Galau dia sepanjang jalan itu. Begitu sampai di Mekah, dikasihnya barang-barang orang Quraisy itu, apakah ada yang tertinggal lagi barang-barang kalian? Tidak. Siapa kalian? Siapa aku menurut kalian? Engkau adalah orang yang jujur. Semua barang kalian sudah aku kembalikan. Aku akan kembali ke Madinah dan aku akan masuk Islam. Nah, itulah Islam menantu Rasulullah itu, Bu. Tetapi hanya 1 tahun meninggal dia, Pak. Setelah anak Rasulullah dia meninggal 1 tahun, meninggal pula anak Rasulullah. Jadi memang itulah jodoh sampai mati itu, Pak. Akhirnya kembali lagi dia. Nah, kemudian yang berikutnya itu istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah. Jadi setelah Raihanah itu Juwairiyah. Dengan Juwairiyah ini, Bu, Rasulullah mendapatkan dia ini sebetulnya tidak sengaja, Pak. Dia jadi tawanan. Terdengar oleh Rasulullah orang-orang Yahudi di Mustalik, Bani Mustalik akan menyerang Rasulullah secara tiba-tiba. Rasulullah tidak langsung percaya, dikirimnya lah agennya, intelijennya, Pak. Rupanya informasinya A1. Kata intelijen ini, benar ya Rasulullah, mereka akan menyerang kita. Kata Rasulullah, kalau begitu langsung serang mereka. Jadi karena sergapan itu tiba-tiba, mereka lari tunggang langgang semuanya, Bu. Ditinggalkannya lah hartanya, Pak. Disitulah umat Islam tanpa peperangan dapat harta. Dapat tawanan, dibawalah pulang ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, beberapa hari, tiba-tiba ada perempuan yang bernama Burrah. Burrah ini datang memohon untuk menghadap Rasulullah. Begitu dia menghadap Rasulullah, tunggu dulu Burrah. Isa sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.